Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Budi Prasetyo. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan lab yang ada di modul 4 ya, dan kali ini saya akan mencoba menyelesaikan lab yang ada di modul 5. Labnya ada di sini ya, di materi troubleshooting application connectivity issue, dan ini labnya lab 567. Jadi di lab ini tuh kita akan mencoba untuk mengeksplor ya tools untuk troubleshooting. Diantaranya contohnya di sini ada ifconfig, ada ping, ada traceroute, dan juga ada nslookup. Di sini saya sudah mendownload si labnya ya, dan saya juga sudah menjalankan si virtual mesinnya. Lalu kita lanjut langsung ke part 2 berarti ya, explore ifconfig troubleshooting tools. Jadi di sini dijelaskan, jadi si ifconfig tools ini adalah aplikasi yang digunakan dengan si Unix based operating system seperti Linux. Jadi ini juga si utilitas serupa juga tersedia di Windows. Cuma kalau di Windows itu namanya ipconfig, tapi kalau di seperti Linux ini namanya ifconfig. Jadi si aplikasi ini tuh digunakan untuk memanage network interface dari command line. Jadi kita bisa menggunakan ifconfig untuk melakukan hal-hal ini nih, seperti konfigurasi IP dan subnet mask untuk interface. Ada retrieve mengambil status dari network interface, bisa mengaktifkan dan nonaktifkan network interface, dan kita juga bisa mengubah MAC address dari network interface. Langsung saja ke step 1, view the ifconfig option. Jadi si ifconfig tools ini memiliki option yang berbeda gitu, di mana kita bisa menambahkan komen atau perintah untuk tugas-tugas yang spesifik. Langsung saja di sini kita buka terminal Windows atau di sini si VS Code ya, tapi di sini kita coba dulu di terminal. Nah, di sini kita tuliskan, masukkan perintah ini, ifconfig --help. Kita pastikan. Nah, jadi di si perintah ini tuh untuk melihat gitu semua option yang tersedia di perintah ini, yang tersedia di command line. Ini ada overview, beberapa overview yang biasa option yang cukup sering digunakan. Ada add atau del, di mana si add atau del ini tuh bisa digunakan untuk menambah atau menghapus IP address dan si subnet masknya. Lalu ada hallway header yang digunakan untuk mengubah si physical MAC address. Lalu ada up and down, ada up sama down gitu yang digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan si interface-nya. Nah, di sini add, perintah add, del gitu. Away ini yang tadi up down gitu. Lalu step kedua, melihat status dari semua interface. Jadi menampilkan semua status network interface itu menggunakan perintah IP ADDR ini. Kita copykan saja perintahnya, kita pastikan enter. Nah, ini jadi bisa dilihat ya, seperti di contoh ini yang diberi warna kuning itu kan ada 1 loopback up TU, ada inet, ada ini yang kedua ada EN ini ENP0S3, ada dummy. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini juga dijelaskan tuh, dari output ini kita bisa
mengetahui tentang si frame interface gitu. Jadi ada 3 interface yang tadi ya. Interface ini low, endpost, sama dummy. Lalu ada ether yang menampilkan si MAC address. Di sini contohnya ether tuh ether. Nah ini ether di dalam ini. Nah, ether menampilkan MAC address, lalu ada inet ya, si IP address itu ada up yang mengindikasikan bahwa si interface-nya itu aktif. Lalu ada MTU itu maximum transmission unit specifying, jadi yang memberikan informasi spesifik tentang nomor maksimum dari byte yang ada di si frame yang bisa ditransmisikan di medium sebelum difragmentasikan. Lalu part ketiga explore the ping troubleshooting tools. Jadi di sini jelaskan si ping tools ini tuh adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan tes konektivitas network antara device. Jadi si ping ini menggunakan Internet Control Message Protocol atau ICMP untuk mengirim paket ke device di network dan menunggu si device untuk mereply gitu, membalasnya, jadi memberikan respon itu. Jadi si ping report, jadi si ping ini mereport network error, packet loss, dan the time to live. Jadi antara di statistik gitu. Nah di sini melihat ping option. Jadi si ping ini hanya tersedia di terminal window atau command prompt. Nah di sini command prompt itu untuk yang di Windows ya. Kalau di Linux ini terminal, jadi contohnya kita gunakan perintah ping -help untuk melihat option perintah yang tersedia gitu. Di sini ada ya, ada dash A, dash A kecil, dash A besar gitu kan. Dimana di situ ada fungsinya gitu tuh. Sini dash A itu untuk audible ping, untuk adaptif, ada sticky source gitu ya, macam-macam. Lalu step 2 ping host. Jadi si ping tools ini memiliki opsi yang berbeda yang bisa kita pilih untuk dikustomisasikan bagaimana komunikasi dilakukan gitu. Jadi beberapa option yang spesifik itu termasuk ini nih, specify, jadi spesifik itu berapa banyak ICMP core request yang ingin dikirim, lalu identify source IP address, di mana ada multiple atau beberapa interface di satu device gitu kan, lalu mengindikasikan antara waktu dan menunggu untuk reply-nya gitu. Jadi yang mengindikasikan waktu berapa lama gitu yang diperlukan untuk menunggu sebuah si reply-nya. Lalu ada paket size gitu kan, ukuran si paketnya gitu. Lalu di sini contohnya kita akan melakukan ping ke website Cisco. Kita coba menggunakan perintah ini, ping -c, bisa kita lihat ini C itu untuk ini stop after replies, jadi akan berhenti ketika reply gitu si pingnya, menerima balasan. Nah ini melakukan ping ya. Nah di sini ada penjelasannya. Jadi si ping ini tuh 5 paket gitu, menghitung 5 paket. Jadi si ping ini secara otomatis melakukan DNS resolution, mengembalikan ini IP yang dikembalikan yang mungkin itu berbeda gitu. Ada time to live untuk menerima echo replies dan round trip times itu yang ditampilkan gitu. Yang pada akhir statistiknya itu mengkonfirmasikan bahwa ada 5 ICMP echo request paket ICMP, atau ada 5 paket ICMP yang ditransmisikan, dan ada 5
ICMP echo reply yang diterima. Jadi ada 5 yang ditransmisi dan juga diterima. Menerima 0% paket loss, lalu statistik tentang minimum, rata-rata, maksimum, dan standar deviasi dari waktu paket untuk dikirimkan gitu ke si destinasi atau tujuan dan sampai kembali ditampilkan. Di sini ada note jika tidak menerima replies ya, tapi karena kita berhasil, jadi lanjut ke part 4, explore traceroute troubleshooting tools. Jadi di sini jelaskan si traceroute tools display ini. Jadi si traceroute ini itu adalah tools untuk menampilkan route si paket yang dibawa ketika saat mereka di perjalanan menuju ke tujuan gitu. Si Microsoft Windows alternatif. Kalau di Windows itu perintahnya tracer. Jadi melihat gitu traffic dari network gitu yang diambil dari si source dari sumber ke tujuan gitu. Ini sangat penting untuk troubleshooting karena si routing loop dan non-optimal path bisa dideteksi dan diperbaiki. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke step 1 ya. Di sini kita ketikkan perintah traceroute help untuk melihat komen atau perintah apa saja yang tersedia untuk si tools traceroute ini. Nah, ini ada beberapa, ada F yang artinya first hop sama dengan 6 yang hop itu menginisialisasikan, hop itu kayak jarak itu, jeda namanya. Jadi di sini ada option yang tersedia di traceroute itu termasuk specify si TTL tadi, the time live tadi, value nilainya untuk paket pertama yang dikirim itu 1 secara default, lalu spesifik dari maksimum si TTL-nya secara default si ini tuh maksimum TTL tuh akan meningkat gitu nilainya sampai ke 64 atau sampai si destinasi dicapai. Lalu spesifik alamat spesifik dari si sumbernya. Di kasus ini ada multiple, jadi ada beberapa interface di si device-nya. Lalu specify quality of service atau QoS, jadi spesifik dari nilai si quality of service-nya yang ada di IP header. Lalu specify panjang paketnya ya, paket length. Lalu step 2 itu menggunakan traceroute untuk menemukan path ke web server. Jadi di sini karena VirtualBox itu not network, jadi tidak bisa trace di luar virtual machine kita gitu. Jadi kita harus mengubah si VM ke bridge. Tapi lalu kita tidak akan bisa untuk berkomunikasi dengan CSR 1000V di lab lain gitu. Jadi si ini tuh merekomendasikan untuk meninggalkan si VM virtual machine di net mode. Bagaimanapun kita harus mengaktifkan untuk traceroute command di localhost untuk Mac dan Linux menggunakan traceroute command, untuk Windows host menggunakan traceroute. Di sini contohnya kita akan menggunakan di luar si VMware ya, karena jika kita menggunakan di VMware itu nanti kita akan gagal untuk menginstal si ini nih, si CSR. Jadi kita gunakan di Windows-nya di command prompt. Perintahnya ini tracer. Nah, kalau di Linux kan tadi traceroute, tapi kalau di Windows tracer. Kita coba. Nah, ini ya. Jadi si output ini menampilkan ada
14 hook gitu, jadi 14 kali selama 14 kali lipat gitu selama si trip di display gitu kan. Nah, di sini ada request timeout-nya. Kita tunggu saja. Ini hasilnya request timeout semua ya. Nah, mungkin di sini ada sedikit kesalahannya. Jadi kurang lebih kita untuk outputnya kita lihat dari sini saja hasil dari si labnya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti tadi ya. Jadi si tracer itu untuk melihat gitu, berapa banyak hop gitu selama si paket mengakses si website ini, netacad ini. Lanjut ke part 5. Explore NSLOOKUP troubleshooting tools. Jadi NSLOOKUP tools ini tuh digunakan untuk querying, jadi membuat query domain net system atau DNS untuk mengobtain domain name atau nama domain di IP address mapping. Jadi si tool itu berguna untuk mendetermine jika si DNS server konfigurasi secara spesifik host itu resolving hostname to ke IP address. Step pertama, query a domain. Jadi untuk menggunakan NSLOOKUP kita harus kita membutuhkan ya tipe hostname yang akan kita resolve pecahkan untuk IP address. Ini menggunakan konfigurasi DNS server untuk menemukan IP address. Jadi kita bisa secara spesifik menggunakan DNS server. Jadi di sini kita ketikkan NSLOOKUP spasi website Cisco. Nah, di sini ada addressnya ya. Jadi si perintah ini tuh mengembalikan non-authoritative answer, jawaban yang tanpa author, dan keduanya itu IPv6 dan IPv4 dan IPv6 nama dan juga alamatnya. Lalu jawaban yang tidak terautorisasi ini artinya si server tidak mengandung itu original record rekaman original dari si domain zone router yang dibuat oleh si DNS lookup. Ini ada addressnya. Ini addressnya. Lalu yang kedua, query an IP address. Jadi kita bisa lookup atau melihat si IP address untuk discover menemukan si asosiasi domain gitu. Jadi si query-nya kita NSLOOKUP si 888. Jadi sebagaimana kita tahu IP 888 itu IP Google ya. Jadi kita bisa tahu gitu nama dari si IP ini. Jadi ketahuan itu DNS dari si Google. Lalu ketikkan NSLOOKUP Cisco spasi 88 untuk determine IP address dari domain ke si Google DNS. Kita coba saja. Nah, ini. Jadi perhatikan bahwa menggunakan metode ini si server itu resolve gitu. Jadi memecahkan ulang si alamat ke 3 IP address yang berbeda, itu semua berbeda dari DNS query sebelumnya. Jadi si server memiliki
chats yang berbeda dari si DNS query untuk si Cisco. Untuk live kali ini mungkin kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.